ibadah pada Minggu pagi ini, Jumat 29 Maret 2024, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tanjikoti MTH dengan tema Salib adalah pengorbanan agung Yesus Kristus, hamba Allah. Demikian tata ibadah pada pada Jumat pagi ini. Jemaat dimohon berdiri. Shalom, selamat pagi seluruh jemaat. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita tundukkan kepala untuk saat teduh sejenak. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini bersama umat di seluruh dunia, kita kembali memasuki suasana duka yang sangat mengharukan dalam perjalanan sejarah dunia dan peradaban manusia. Pada hari ini lebih dari 2000 tahun yang lalu, di sana di Bukit Kalvari, Yesus Kristus anak Allah telah menyusuri jalan kesengsaraan Via Dolorosa yang ditapakinya mengalami puncak dari segala siksa dan penderitaannya. Dia berada dalam keadaan lemah terkulai, tergantung di antara langit dan bumi. Dia menjalani eksekusi hukuman mati di kayu salib. Ia diam 1000 bahasa, ia menanggung sengsara dan sangat menderita. Lihatlah manusia itu, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Ia ditikam karena pemberontakan kita, ia diremukkan karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 19, bait yang pertama dan ketiga, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi
Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Ibadah Jumat Agung dan sakramen perjamuan kudus ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera serta kekuatan dan penghiburan dari Yesus Kristus yang telah disalib karena dosa-dosa manusia menyertai saudara-saudara. Amin. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan perak atau emas, melainkan Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki saat hening sejenak untuk secara pribadi mau mengakui dan menyesali dosa dan kesalahan kita agar kita menjadi layak di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, inilah kami orang-orang berdosa yang senantiasa membutuhkan belas kasihan dan pengampunan-Mu. Kami mengaku betapa sering kami menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan perkataan dan perbuatan kami. Tolong kami untuk senantiasa menyadari bahwa Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tolong kami untuk sungguh-sungguh mau bertobat agar kami layak di hadapan-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus dosa kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 27 bait yang pertama dan kedua, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela. Darah-Mu lah pelasungnya, ku datang Tuhan padamu. Berita anugerah. Umat yang dikasihi Tuhan, di hari perayaan Jumat Agung ini, bukti nyata kasih Allah yang berkenan menebus setiap dosa umatnya dengan curahan darahnya di atas kayu salib telah
mewujud nyata. Firman-Nya bagi setiap orang yang mengaku dosa dan bersedia hidup dalam pertobatan berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Diberi kesempatan untuk Komisi Bapak untuk mempersembahkan puji-pujiannya.
Terima kasih atas persembahan pujiannya dari Komisi Bapak. Jemaat, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 34 bait yang pertama dan kedua, Disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku, sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur jika sampai pada hari ini Engkau baik dalam hidup kami. Secara khusus Tuhan, di hari yang agung bagi kami umat Kristen, kami merayakan, mengingat bagaimana penderitaan Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, melalui ibadah Jumat Agung, kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi dasar kekuatan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati kami semua, agar jemaat-Mu bisa memahami dan mengerti, bahkan mampu mewujud nyatakan firman Tuhan dalam hidup. Terima kasih Tuhan, hamba akan menyampaikan firman-Mu, tapi hamba terbatas. Hamba ada dalam kelemahan tubuh. Oleh karena itu, urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu hari ini agar hamba mampu menyampaikan firman-Mu. Karena hamba tahu, ketika hamba berbicara pada hari ini, hanya suara Tuhan yang mau dinyatakan. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengar dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, pertama-tama saya minta maaf ya kalau misalnya nanti dalam penyampaian firman sedikit terganggu. Mungkin bukan hanya minggu ini ya, udah 2 minggu. Ya, ketika menyampaikan firman Tuhan kurang jelas karena memang ya namanya batuk akan mengganggu, ya, tapi tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam
pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudaraku, kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya siapkan dari Yohanes 18. Yohanes 18 sebenarnya bacaan kita ini ada beberapa bagian, namun saya tidak akan baca seluruh bacaan ini. Saya hanya membaca pada pasal ayatnya yang ke-38b, mungkin tidak ada tercantum di layar. Saya ulangi. Yohanes 18 ayatnya yang ke-38b sampai pasal 19 ayatnya yang ke-30. Jadi saya langsung potong. Saya ulangi dari Yohanes 18 ayatnya yang ke-38b sampai 19 pasal 19 ayat yang ke-30. Saya akan baca, bagi saudara-saudara yang membawa Alkitab boleh diikuti. Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seseorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Ayat yang ke-30, pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema dalam perenungan kita Jumat Agung ini, salib adalah pengorbanan agung Yesus Kristus, hamba Allah. Sebenarnya kalau mau berbicara tentang perenungan firman Tuhan, dari lagu yang sudah disampaikan Komisi Bapak tadi, kemudian disambut lagi dengan disalib Yesus di Kalvari, itu jelas, ya. Itu sudah jelas menceritakan bagaimana pengorbanan Yesus, ya. Jadi sebenarnya ketika kita merenungkan setiap lagu, ya, apalagi lagu-lagu Jumat Agung, Paskah dan lain sebagainya, merupakan perenungan kita secara pribadi. Bagaimana kita mau merenungkan pengorbanan Yesus dalam kehidupan ini melalui salib. Ya, melalui salib. Bagi kekristenan, saudara-saudaraku, salib itu sangat berharga. Ya, bagi kekristenan, secara khusus orang yang percaya kepada Kristus, salib itu sangat berharga. Ya. Bahkan jika dibeli juga itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Karena itu hanya bisa dibayar dengan darah Kristus. Nah, kalau kita merenungkan bagaimana perjalanan Yesus
selama dalam pelayanannya. Kalau tadi malam yang hadir di dalam ibadah, ya, sudah disampaikan bagaimana Yesus luar biasa berkorban untuk saya dan saudara-saudara. Bagaimana salib yang harus dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus. Berat salib itu bukan karena dosa Yesus. Yesus jatuh memikul salib bukan karena kesalahannya, tetapi kesalahan saya dan saudara-saudara. Kalau kita mau menghitung hari-hari perjalanan Yesus sampai pada hari ini, Yesus masih menuju ke bukit Golgota. Itu perjalanan. Itu perjalanan. Masih dicambuk saudara-saudara. Karena kalau firman Tuhan katakan jam 3. Jam 3. Yesus baru menyerahkan dirinya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama pada hari ini merenungkan kembali. Apakah salib itu layak untuk kita? Apakah kita menyadari bahwa yang memikul salib yang sesungguhnya sebenarnya saya dan saudara-saudara, bukan Yesus? Kita tidak pernah menyadari itu, saudara-saudara. Yang kita tahu, kita hanya menyanyikan di salib Yesus di Kalvari dan lain-lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah merenungkan itu. Kalau kita mampu merenungkan itu, saudara-saudaraku, Yesus tidak akan berat memikul salib itu. Karena apa? Karena kita seharusnya ada di dalam pertobatan. Namun, apa yang sudah dilakukan oleh Yesus? Apa yang sudah dilakukan oleh Yesus? Tidak hanya semata-mata turun, tetapi melalui Yohanes 3:16 itu sangat jelas bahwa karena kasihnya saudara-saudara, karena kasih Bapa, boleh menyerahkan anaknya yang tunggal. Untuk siapa saudara-saudara? Tentunya untuk keselamatan kita. Keselamatan orang yang terus percaya kepada Yesus. Bukannya hanya untuk Kristen KTP saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di berita melalui media sosial, begitu besar, ya, begitu besar difilmkan perjuangan Yesus. Ngeri melihatnya saudara-saudara. Itu hanya film. Bagaimana dengan peristiwa yang sesungguhnya, coba? Sekarang di desa-desa begitu banyak drama yang melakoni Yesus. Toh orang berteriak histeris ketika melihat itu. Bagaimana ketika kita ada di situ, saudara-saudara, menyaksikan yang sesungguhnya? Kembali lagi, salib adalah pengorbanan. Salib adalah jalan keselamatan bagi orang yang percaya. Kalau semalam saya katakan bahwa kita tidak akan menjadi Petrus. Semalam saya katakan kita tidak akan menjadi Petrus. Yang ketika melihat Yesus disiksa, apa jawabannya? Oh, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal. Saudara-saudara,
melalui persekutuan kita pada hari ini, kembali kita dipanggil bersama-sama untuk merenungkan arti Jumat Agung yang sesungguhnya. Kita dipanggil bersama-sama untuk hidup di dalam penderitaan Yesus bersama. Dalam penderitaan Yesus, dalam keselamatan bersama Yesus, itu yang memang kita harapkan ada dalam hidup ini. Memang saudara-saudara, ya, di luar sana banyak yang mencemooh. Di luar sana banyak yang berkata, apa sih salib? Ngapain sih Jumat Agung? Banyak saudara-saudara. Namun, saya mau katakan, karena saliblah kita bisa hidup. Karena pengorbanan Yesuslah sampai pada hari ini kita bisa hidup. Karena pengorbanan anaknya yang tunggal lah, sampai pada hari ini Pauk Dasana Indah bisa ada. Hanya pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya sekarang bagi kita bersama-sama yang ada pada hari ini, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya kita mau balas kebaikan Tuhan dalam hidup? Apakah kita juga harus berkorban, mati bersama? Tuhan tidak inginkan itu, saudara-saudara. Yang Tuhan inginkan dalam hidup ini, kita setia kepadanya. Kesetiaan itulah saudara-saudaraku yang akan membawa kita bersama Yesus dalam kemuliaan nanti. Kesetiaan dan percaya itulah yang akan membawa kita hidup di dalam kekekalan nanti, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, terus kita renungkan bersama. Luar biasa pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Oleh karena itu jangan pernah sia-siakan pengorbanan Yesus. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan Yesus. Mari kita memperbaiki kehidupan keluarga kita seutuh-utuhnya, sesayang-sayangnya bersama-sama suami istri dan anak-anak. Itu bentuk balasan, salah satu bentuk balasan kita kepada pengorbanan Yesus. Juga di dalam persekutuan jemaat. Mari kita hidup di dalam persekutuan bersama dengan erat. Itu adalah wujud balasan kasih Kristus. Kesetiaan kita juga dalam melayani, itu adalah wujud. Kita katakan kita setia melayani Tuhan. Dan pada hari ini juga, dalam rangka Jumat Agung, kembali juga kita diingatkan akan tubuh dan darah Yesus Kristus yang dikorbankan di kayu salib melalui perjamuan kudus. Kita ikut serta. Kita ikut ambil bagian di dalam penderitaan Yesus melalui perjamuan kudus ini. Dengan harapan bersama, apa yang kita mau lakukan pada hari ini benar-benar dari kesungguhan hati kita. Tidak hanya ingin makan roti dan anggur saja. Bukan. Tetapi benar-benar kita merasakan bahwa saya mau ikut menderita bersama Yesus melalui perjamuan kudus. Hari ini juga ke-8 CD
akan ikut ambil bagian dalam perjamuan bersama Yesus melalui perjamuan kudus ini. Inilah awal, ya, awal ke-8 sidi yang sudah berjanji di hadapan Allah untuk ambil bagian. Ketika kamu ambil bagian pada saat ini, berarti kamu siap untuk menderita bersama Yesus. Bagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita persiapkan hati kita pada hari ini untuk bisa ambil bagian bersama melalui perjamuan kudus Yesus pada hari ini. Biarlah roti dan anggur ini akan mengingatkan kita bersama-sama begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Salib adalah pengorbanan yang agung dari Tuhan Yesus. Salib adalah tanda kemenangan bagi kehidupan umat Kristen, secara khusus orang yang percaya. Jadi salib sudah bukan tanda penderitaan lagi saudara-saudara sekarang. Salib sudah merupakan tanda kemenangan. Karena Yesus telah lewati. Yesus sudah kalahkan maut. Yesus sudah kalahkan maut. Oleh karena itu bagi kekristenan secara khusus orang yang percaya, salib bukan lagi tanda penderitaan. Tetapi salib adalah tanda kemenangan bagi kehidupan orang percaya kepada Kristus. Selamat merayakan Jumat Agung. Dan selamat memasuki perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jadilah Tuhan Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjuna ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Yang kedua, jemaat disilakan untuk berdiri. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Diberi kesempatan untuk Komisi Wanita untuk mempersembahkan pujiannya. Terima kasih atas persembahan pujian dari Komisi Wanita. Tuhan Yesus memberkati persembahannya. Sakramen Perjamuan Kudus.
Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara jemaat Kristus, sakramen perjamuan kudus yang dilaksanakan oleh gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus yang diteruskan oleh Rasul Paulus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah pengajaran perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengar dan simaklah arti dan makna perjamuan kudus dalam kehidupan beriman kita. Perjamuan kudus adalah peringatan dan perayaan atas karya Allah di dalam Yesus Kristus. Dan sekaligus sebagai tanda dan meterai perjanjian perdamaian antara Allah dengan umatnya. Setiap orang Kristen menerima karunia keselamatan melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, dan cawan mengingatkan kematiannya. Pelayanan sakramen perjamuan kudus itu sendiri mengingatkan kepada kita atas kebangkitannya serta kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita melalui perjamuan kudus. Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah jemaatnya supaya persekutuan kita semakin teguh sebagaimana firman-Nya dalam 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Oleh sebab itu, setiap kali kita makan roti dan minum anggur perjamuan, maka persekutuan kita dengan Tuhan semakin teguh dan diperbaharui. Dan juga persekutuan sesama dengan saudara-saudara seiman akan semakin terwujud, seperti tertulis dalam Efesus 4 ayat 5 sampai 6. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua, supaya genaplah firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Yohanes 7 ayat 21. Supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Perjamuan kudus mengarahkan iman kepada percaya kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Dengarkanlah nasihat dan doa. Saudara jemaat Kristus, agar kita boleh beroleh berkat dan penghiburan dalam sakramen perjamuan ini, terlebih dahulu saya mengajak Sidi untuk memeriksa dan meneliti diri masing-masing. Apakah kita sudah siap menerimanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Setiap orang yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah mereka sungguh-sungguh sadar akan dosa-dosanya.
dan mau bertobat serta menyesali kesalahannya di hadapan Allah Tuhan kita. Setiap orang yang ambil bagian dalam perjamuan kudus hendaklah menghayati dan percaya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati karena menanggung dan menebus dosa-dosa manusia. Kepada setiap orang yang mengaku dan berjanji melakukan pertobatan, Tuhan menerima mereka di meja perjamuannya. Tetapi bagi mereka yang telah menjadi batu sandungan dan mengeraskan hatinya, sebaiknya tidak turut mengambil bagian di meja perjamuan kudus. Selanjutnya saudara-saudara, firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 21 berkata, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Perkataan ini disampaikan kepada saudara-saudara bukan bermaksud supaya saudara takut untuk datang dan ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak memanggil orang sempurna, melainkan orang-orang berdosa. Orang yang mau dan bersedia mengaku kesalahan dan ketidaklayakannya. Setiap orang menyesal dan bertobat. Orang yang letih, lesu dan berbeban berat akibat dosa-dosanya. Orang-orang seperti itulah yang dipanggil Tuhan untuk ambil bagian dalam perjamuannya. Saudara-saudara jemaat Kristus, sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini, sepatutnya lah kita juga harus berdamai sebagaimana yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, berdamailah dengan sesamamu. NKB 83 ayat 1 dan 2. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada
ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Kita berdoa untuk persiapan perjamuan kudus. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh berdamai bersama-sama di dalam persekutuan ini. Karena kami rindu dibaharui kehidupan kami melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, dan persiapkan kami semua agar kami bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Ikut merasakan penderitaan Yesus melalui roti dan anggur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui sakramen perjamuan kudus ini, Tuhan berkenan memanggil kita untuk dibaharui. Dengarkan, disegarkan dan dikuatkan, sehingga kita mampu memenuhi tugas dan panggilan kita bersama, yaitu bersaksi serta menghadirkan damai sejahtera di dalam dunia dan di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, ambillah, ambillah. Silakan.
Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi pendamaian sempurna antara Allah dengan kita. Makanlah dengan penuh syukur. Anggur yang tertumpah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Ambillah. Ambil. Ambillah dan bagikanlah.
Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan menjadi pendamaian yang sempurna antara Allah dengan kita. Minumlah dengan penuh syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara jemaat Kristus, marilah kita akhiri sakramen perjamuan kudus ini dengan mengingat dan berpegang pada firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 22 sampai 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita menyanyikan NKB 83 lagu yang ketiga. Indahlah bagiku salib hina keji, perlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat kurban Yesus penebus. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam persembahan syukur, kami akan membacakan SK Panitia HUT Gereja POG Dasana Indah. Surat Keputusan Majelis Gereja POG Dasana Indah nomor 01-SK-POGDI- angka Romawi 3 tahun 2024 tentang pengangkatan Panitia HUT ke-34 Gereja POG Dasana Indah. Majelis Gereja POG Dasana Indah Tangerang menimbang bahwa agar pelaksanaan ibadah dan perayaan hari ulang tahun Gereja POG Dasana Indah yang ke-34 dapat berjalan dengan baik, maka perlu disusun panitia HUT. Mengingat program pelayanan majelis tahun 2024 memperhatikan hasil keputusan rapat majelis bulan Februari 2024, memutuskan, menetapkan, mengangkat panitia HUT ke-34 Gereja POG Dasana Indah tahun 2024. Pertama, tugas panitia HUT adalah 1. Merencanakan,
menyelenggarakan dan mengevaluasi pelaksanaan HUT Gereja Pokda Sana Indah dengan sukarela dan bertanggung jawab. Yang kedua, melaporkan secara tertulis seluruh rangkaian kegiatan terkait penyelenggaraan HUT Gereja Pokda Sana Indah kepada majelis. Yang kedua, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 29 Maret 2024, Majelis Gereja Pokda Sana Indah, Ketua Penatua Lukas Labiro ditandatangani, Sekretaris Penatua Anci Oliver ditandatangani. Lampiran surat keputusan Majelis Gereja Pokda Sana Indah. Susunan Panitia HUT Gereja Pokda Sana Indah ke-34. Untuk nama-nama yang saya bacakan, mohon berdiri di tempat. Ketua Panitia, Joko Triyono. Wakil Ketua, Amos Damenta Sebayang. Sekretaris, Sulistia Oktarina. Bendahara, Kesia Karunia Virginiawati Labiro. Seksi acara 1. Kaila Anugrah Kristianti Labiro sebagai koordinator. 2. Dinji Pratinda Agdrisrani Liau. 3. Sulistiana Amasia Doroti. 4. Kerin Elizabeth Paulina Marpaung. 5. Priscilla Delia Febrianti Liau. 6. Intan Ratedatu Palea. Seksi konsumsi 1. Ertalina Theodora Sitanggang sebagai koordinator. 2. Yeti Idaman Ernawati Hia. 3. Sisilia Suparni. 4. Ripka Angelin Matasak. Seksi dana 1. Penatua Richard Rajasa sebagai koordinator. 2. Arsentrif Laila. 3. Kefas Ronaldo Immanuel Labiro. 4. Verina Sukma Kristiani Simbolon. 5. Gracia Medelin Lekransi. Seksi transportasi 1. Agustus Rajasa sebagai koordinator. 2. Penatua Septian Eko Kristianto. 3. Felix Hadibrata. 4. Yoel Dio Divenka. Seksi dokumentasi 1. Yoel Pardede sebagai koordinator. 2. Renner Joshua Metekohi. 3. Asaria Ananda Niko. Seksi musik 1. Ferianto Mandila Palea sebagai koordinator. 2. Carter Ferdinand Sapa. 3. Denli Andrian Agustio Lio. 4. Abraham Nicholas. Seksi perlengkapan dan keamanan 1. Kusnadi sebagai koordinator. 2. Dedi Nelson Lio. 3. Ludwig Satria Baondias. 4. Sam David Rumainum Kiambo. 5. Gregory Gamaliel Lekransi. 6. Fajar Galela. 7. Gabriel Adriano Yusuf Nathaniel Adang. Seksi kesehatan 1. Henik Dia Kinasi sebagai koordinator. 2. Peti Pauline Saimima. Saudara-saudara,
yang berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi. Saudara-saudara dipilih untuk menerima tugas dan panggilan pelayanan sebagai panitia hari ulang tahun Gereja Paukdasana Indah ke-34 tahun. Tentunya dengan tuntunan dan kekuatan firman Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengembalikan seloki perjamuan kudus ke depan. Kita akan ke depan jemaat dari sisi kiri dan kanan, kemudian kembali melalui sisi tengah. Setelah kita melakukan pengembalian seloki sambil menyerahkan persembahan kudus, perjamuan kudus, setelah itu kita baru menyerahkan persembahan syukur kita. Sebelumnya saya akan membacakan nats buat persembahan kita. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 149. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
kita diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan
kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita akan masuk di dalam doa syukur, doa syafaat kita bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena persekutuan pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Bahkan dalam persekutuan ini Tuhan, kami sudah boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya semua itu boleh berjalan karena Tuhan memberkati persekutuan kami. Tuhan memberkati kami semua yang ada dalam persekutuan ini. Terima kasih Tuhan. Hamba mau berdoa akan kehidupan jemaat-Mu yang ada dalam persekutuan saat ini. Tuhan, lihat dari ketinggian-Mu kehidupan mereka masing-masing. Jika mereka ada dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka. Bantu mereka ketika mereka ada dalam pergumulan hidup. Jangan biarkan mereka larut dengan setiap pergumulan dan persoalan. Tetapi Tuhan, Engkau berkati terus mereka. Sehingga sebesar apapun pergumulan yang mereka hadapi, ketika mereka ada di dalam Tuhan, semuanya akan terasa ringan, bahkan jalan keluar pun pasti ada. Jika jemaat-Mu yang hadir pada hari ini ada dalam sukacita, dengan berbagai macam alasan juga Tuhan berkati. Sempurnakan sukacita yang dialami dan dirasakan oleh jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah sukacita dan kebahagiaan itu akan mewarnai perjalanan kehidupan mereka ketika mereka kembali dari tempat ini nanti. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga mau berdoa bagi kehidupan warga jemaat-Mu yang hadir maupun yang tidak hadir. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Pemberkatan Tuhan sama berlakunya, baik kami yang hadir maupun mereka yang tidak hadir. Jika mereka ada di dalam kesibukan karena pekerjaan juga Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggalkan mereka. Tetapi Tuhan akan terus bersama dan memberkatinya. Jika pergumulan jemaat-Mu hari ini yang sedang dan sementara dialami, baik itu pergumulan karena ekonomi, pendidikan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, biarlah juga Tuhan terus berkati kehidupan jemaat-Mu. Sehingga dengan pertolongan Tuhan sendiri, pergumulan demi pergumulan mereka bisa lalui. Berdoa kami untuk para janda, duda, yatim piatu. Tuhan terus bersama dengan mereka semua. Akan kehidupan anak-anak kekasih kami Tuhan, yang sedang dalam pendidikan, juga Tuhan terus bersama dengan mereka. Memberi hikmat, memberi kepandaian, lebih khusus kuat dan sehat Tuhan nyatakan kepada anak-anak kami. Sehingga apapun yang menjadi harapan dan cita-cita mereka ke depan Tuhan, itu boleh terjawab sesuai dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan anak-anak kami. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah persekutuan kami, hamba mau berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang dalam pergumulan karena sakit dan dalam pemulihan. Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Sri Lestari, Bapak Adri Liao, keluarga Bapak Tejena Inggolan,
Ibu Yani Sutaci, Ibu Sisilia, anak Sem dan anak Bayu, Bapak Penatua Lukas Labiro. Tuhan, kehidupan dan pergumulan mereka kami serahkan kepadamu. Kami percaya Engkau sumber kesembuhan bagi setiap orang yang merasakan penyakit. Oleh karena itu, apapun yang menjadi usaha mereka untuk mendapatkan kesembuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan mereka. Bahkan Tuhan akan mendengar setiap doa-doa yang mereka sampaikan. Dan kami percaya Tuhan, dengan uluran tangan-Mu lah, saudara-saudara kekasih kami yang sakit akan merasakan dan akan mengalami kesembuhan yang bersumber daripada-Mu sendiri. Segala usaha yang mereka lakukan kami pertaruhkan juga kepada-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun. Ada Ibu Stella Laloan Sebayang, Saudara Immanuel. Engkau yang akan menyempurnakan sukacita mereka Tuhan. Dan biarlah dengan bertambahnya usia iman percaya, mereka juga akan terus ada di dalam Tuhan. Akan semakin kuat hanya kepada Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, ketika mereka bertambah usia, mereka akan semakin dekat dengan Tuhan. Akan semakin menyerahkan kehidupan mereka kepada-Mu Tuhan. Program pelayanan majelis dan komisi termasuk diakonia Pouk Dasana Indah juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati majelis jemaat, komisi dalam tugas dan pelayanan mereka. Biarlah dengan tanggung jawab yang ada pada mereka, kami percaya majelis jemaat-Mu akan melangkah bersama Tuhan sehingga mereka boleh melakukan tugas dan pelayanan dengan baik. Secara khusus ya Tuhan, ketika ada program pelayanan pasca jemaat dan pasca sekolah minggu yang akan dilaksanakan nanti, juga Tuhan berkati. Baptisan kudus yang akan dilaksanakan juga Tuhan berkati. Persiapkan majelis jemaat-Mu Tuhan, agar benar-benar mempersiapkan diri untuk bisa melayani Tuhan melalui persekutuan yang ada. Berdoa juga ya Tuhan untuk panitia HUT Pouk Dasana Indah yang sudah tadi berdiri di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan mempersatukan panitia ini dengan baik, dengan hati yang sukacita, dengan hati yang semangat, dengan tanggung jawab penuh Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi program bersama, kesepakatan bersama nanti dalam perayaan itu boleh terlaksana dengan baik semata-mata karena Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Program pelayanan BP Pouk, PGI, PGIW Banten, hamba juga serahkan ke dalam tangan Tuhan sendiri. Biarlah Engkau yang akan memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang terjadi Tuhan. Berdoa kami untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pemimpin bangsa Indonesia yang sudah terpilih, presiden dan wakil presiden, Engkau yang akan memberkati, bahkan seluruh jajarannya nanti Tuhan, ada juga dalam pertolongan Tuhan. Dan biarlah dengan pertolongan semata-mata Tuhan, pemimpin bangsa Indonesia, kami percaya adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang akhirnya boleh membawa kehidupan bangsa ini ada di dalam damai dan sejahtera Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada persekutuan saat ini, kami sudah boleh memberi persembahan syukur. Baik itu persembahan syukur perjamuan kudus, maupun persembahan yang diedarkan
Kami bukan membayar setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, tetapi kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang kami alami setiap hari. Oleh karena itu terima dan kuduskanlah persembahan ini Tuhan, agar boleh dipakai untuk menata layanan firman-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Tidak hanya di POG Dasana Indah, tetapi di mana saja Tuhan mau pakai kami dalam melayani. Dan bagi majelis jemaat yang akan mengelola, Engkau berikan hati yang takut akan Tuhan, agar dalam penggunaan persembahan ini sesuai dengan maksud dan tujuannya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ada banyak hal yang menjadi kerinduan warga jemaat-Mu yang hamba tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi semuanya hamba serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Hamba percaya Tuhan tahu setiap pergumulan jemaat-Mu, dan biarlah Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Inilah doa syukur, doa syafaat kami, yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon waktunya untuk mendengarkan warta jemaat. Pokok warta jemaat Jumat 29 Maret 2024. Kebaktian Jumat Agung dan Sakramen Perjamuan Kudus. Kebaktian hari ini, Jumat 29 Maret 2024, dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH sebagai pelayan firman. Pelayan liturgi oleh Penatua Septian Eko Kristianto. Organis Saudari Sulistia Oktarina, Kantoria Saudara Kefas Labiro dan Saudari Kesia Marpaung. Operator laptop, YouTube dan sound system oleh tim multimedia. Persembahan pujian oleh Komisi Wanita dan Komisi Bapak. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Ibadah Komisi Bapak untuk hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, ibadah gabungan merayakan Paskah dimulai pukul 7.30 WIB. Pelayan liturgi Kak Dinji dan Kak Kefas. Pelayan doa pembuka Kak Ance, pelayan musik Kak Tia, Kak Vino, dan Kak Ryan Matekohi. Kelas gabungan merayakan Paskah, pelayan firman Ibu Irma Nusantari. Mohon perhatian orang tua dan mengingatkan juga mengantar putra-putrinya. Ibadah dan anniversary ke-32 Kopaja atau Komisi Pemuda dan Remaja. Sabtu tanggal 6 April 2024 pukul 17 WIB atau jam 5 sore di gereja. Tema Rugi Dong dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-19. Pembicara Pendeta Andri Matinahoru STH. Dress code biru atau putih. Mohon kehadiran seluruh anggota pemuda dan remaja dan diharapkan membawa makanan minuman sesuai dengan pembagian kelompok yang telah diinformasikan di grup Kopaja. Kebaktian Paskah Jemaat atau ibadah subuh akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 pukul
4.30 WIB atau jam 4:30 pagi di gereja. Setelah selesai ibadah Paskah, disediakan sarapan bagi semua jemaat. Demikian warta jemaat hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat memperingati Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, kita berdiri. Menyanyi bersama Kidung Jemaat 402 baitnya yang pertama dan yang kedua, Aku Perlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita sudah renungkan bersama. Sekarang tugas kita ialah kembali dalam kehidupan kita setiap hari dan melakukan firman Tuhan. Kembalilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Disilakan jemaat bersaat teduh. Ibadah selesai. kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat
kasih-Mu.